Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang saya ditemenin Teteh Zia. Istri saya sedang mengajar. Nah, kita akan ngaji episode keberapa sekarang? Ngantuk, ngantuk. Oke, ngantuk. Bentar ya. Oke, kita akan ngaji tentang apa? Oh, ke bunda, bentar ya. Jadi karena tidak kondusif, teman-teman. Nah, kita ini dulu. Oke, teman-teman. Nah, hari ini kita akan ngaji bareng, ngobrolin perkara yang sedang terjadi. Nah, waduh, itu si cantik lagi main-main. Nah, teman-teman, kita memang akhir-akhir ini banyak sekali kejadian yang sangat menyayat hati adalah ketika musibah menimpa Gubernur Ridwan Kamil dan Bu Atalia. Air ini sampai sekarang belum diketemukan, hanyut di sungai Aare, Switzerland. Nah, apa pelajaran penting bagi kita teman-teman dari kajian tersebut gitu. Pelajaran penting bagi kita, apa yang bisa kita ambil dari kajian tersebut? Minimal satu, bahwa kadangkala kita lupa atau melupakan nikmat-nikmat yang terlihat kecil pada setiap hari. Begitu nikmat yang memang kita anggap besar, misalkan putra, anak kita hilang, baru terasa. Tetapi kadang-kadang kita melupakan nikmat-nikmat yang dilihat sepele, katanya kecil, seperti kecil itu bisa. Contoh, nikmat mata saja, nikmat berkedip. Nah, kadang-kadang kita melupakan. Nah, teman-teman, beberapa waktu lalu saya pernah bertemu dengan seseorang yang tiba-tiba dia tidak bisa berkedip matanya. Bayangkan teman-teman, apa paniknya minta ampun luar biasa. Oke, kita lanjutkan. Sekarang mangku lagi. Jadi teman-teman semuanya, kadang kita ini nikmat seperti ini nih, bisa mengasuh anak luar biasa. Ayah. Jadi pelajarannya kadang kita melupakan nikmat-nikmat yang sering kita rasakan setiap hari gitu. Itu yang pertama. Oke, baik, kita lanjutkan teman-teman. Karena tadi ada anak-anak ya. Nah, jadi apa yang bisa kita ambil? Pertama, kadang-kadang kita melupakan nikmat yang sebetulnya kita terima setiap hari dan kita rasakan, walaupun nampaknya kecil. Ya, salah satunya tadi nikmat bagaimana kita berkedip. Karena ternyata kalau kita berapa jam saja nggak berkedip itu luar biasa, perih. Dan bayangkan kita mau tidur mata terbuka, itu gimana coba. Nah, oleh karena itu, pertama itu. Nah, pelajaran dari kejadian yang menimpa putra sulungnya Bapak Gubernur ini, pertama kita melihat dari fenomena itu, bahwa kenapa sungai Aare itu banyak dikunjungi. Pertama karena airnya jernih gitu ya. Kita juga sama, bisa jadi dalam kehidupan kalau akal kita jernih, mesti banyak yang menghampiri kita. Nah, akan tetapi kalau sungai Aare itu kotor, saya yakin tidak akan menarik siapapun. Nah, karena sungai ini jernih, maka ini menarik banyak orang wisatawan untuk datang. Begitupun dalam kehidupan kita. Akal yang jernih akan menarik siapapun kepada diri kita. Jadi tidak perlu kita mengosong-osong ingin orang supaya dekat, nggak usah. Cukup jernihkan akal kita, insya Allah orang bakal datang. Ini bisa direnungkan kepada kita. Kalau kita susah mencari teman, ataupun susah sekali orang lama berteman dengan kita, ada kemungkinan kita akalnya keruh tuh ya. Nah, jadi pelajaran dari sungai Aare ini, mari kita sama-sama, satu, menjernihkan akal kita.
Nah, agar banyak orang yang datang tanpa diundang pun, gitu ya. Satu itu. Jadi Sungai Are yang indah, yang jernih itu menarik orang-orang untuk datang dengan kejernihan airnya. Sama halnya dengan manusia. Manusia akan menarik orang lain ketika memiliki akal yang jernih. Yang kedua, ketika Ariel tenggelam, saya yakin ketika dia tenggelam, kalau kita kasih emas 1 karung, 1 ton, dia akan hiraukan itu emas dan akan berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Saya yakin di dalam air itu dia sampai saya baca berita sampai mengatakan help, minta tolong. Jadi ketika orang tenggelam, kita kasih emas atau berlian 1 ton pun, saya yakin tidak akan dihiraukan. Sama halnya dengan kita. Jadi yang kita fokuskan adalah bagaimana kita melawan diri kita sendiri. Kejernihan akal kita itu tergambar dalam bagaimana perlawanan kita bukan kepada orang lain, tapi kepada diri kita sendiri. Perjuangan kita kepada siapa? Kepada diri kita sendiri, melawan kebodohan diri kita sendiri, melawan kejelekan diri kita sendiri. Nah, jadi yang kedua, setelah tadi jernihnya akal kita, itu dibuktikan dengan usaha yang keras untuk memperbaiki diri kita sendiri. Walaupun kita semua turut berduka cita bahwa tenggelamnya Ariel ini menjadi duka bagi kita, tetapi kita bisa ambil hikmah bahwa ketika sudah dalam kondisi seperti itu, yang kita perjuangkan adalah diri kita sendiri. Masa bodoh dengan yang lain. Mau dikasih emas berlian pun kita tidak akan hiraukan itu. Yang kita fokuskan adalah bagaimana kita berenang untuk bisa naik lagi ke atas dan selamat. Dalam kehidupan begitu, mari kita sama-sama berjuang. Kita lebih baik melawan diri kita sendiri, melawan kebodohan diri kita sendiri daripada melawan keburukan orang lain. Karena apa? Kalau kita melawan diri kita sendiri, mesti ada perbaikan kepada diri kita sendiri dan bermanfaat buat kita dan orang lain. Kalau kita fokus melawan orang lain, boleh jadi itu bagus, tetapi bisa jadi ada pihak yang tersakiti dengan usaha kita itu. Dan yang terakhir, bahwa ketika sudah kita lakukan semuanya, kita sudah penjernihan akal, kemudian juga kita sudah jihadun nafs, kita melawan diri kita sendiri, yang paling terakhir adalah kita memurnikan amal kita. Yaitu apa? Melupakannya. Setelah sekian lama ataupun berapa banyak kita lakukan kebaikan, lupakan. Jadi usaha kita itu berjuang diri kita, berjuang kebaikan kita, penyempurnanya adalah dengan melupakannya. Dan yang terakhir, yang keempat, ada arus yang tidak bisa kita tahan. Pertama waktu, yang kedua tentang kematian. Jadi itu juga yang tidak bisa ditahan oleh Ariel, bahwa kalau sudah ketentuannya, sudah waktunya, tidak ada yang bisa mampu menahan. Sama dalam hidup kita juga begitu. Ada arus yang tidak bisa kita tahan, yaitu waktu yang akan terus berputar, dan ada hal yang tidak bisa kita tahan, itu kematian. Mari kita persiapkan dengan baik. Setiap orang bakal meninggal, oleh karenanya mari kita siapkan bekal dengan baik. Itu saja teman-teman, ngaji untuk episode kali ini, ngobrolin perkara yang sedang terjadi. Hikmah Aare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.